Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Rahmi, mahasiswi PGSD 5H. Di sini saya akan praktek mengajar dengan bahan ajar operasi hitung pecahan kelas 5 SD semester 2. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Oke, yang menjawab ibu dengan semangat berarti hari ini dia punya semangat belajar yang tinggi. Kenapa punya semangat belajar yang tinggi? Karena dia punya cita-cita yang mau dia capai. Pasti semua anak ibu punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru kayak ibu, ya kan? Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tentang operasi hitung pecahan. Ibu tanya dulu deh, sebelum kita ke materi, ibu tuh mau kita tuh punya semangat belajar yang tinggi gitu. Supaya apa? Kalau kita punya belajar semangat yang tinggi, kita tuh bisa mencapai semua apa yang kita mau. Kita bisa membanggakan kedua orang tua kita, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, kita tuh harus semangat. Oke nih ibu? Oke, ibu kasih dulu tepuk semangatnya ya, baru kita mulai. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, ibu harap semua anak ibu pasti udah semangat karena udah ibu kasih tepuk semangatnya. Oke, anak-anak ibu, kita masuk ke pelajaran kita, yaitu operasi hitung pecahan. Oke, sebelum ibu mulai, sebelumnya kita udah belajar tentang pecahan, iya nggak? Bener nggak? Bener dong. Ibu aja masih ingat kalau kita tuh pernah belajar operasi hitung pecahan. Oke, di sini ibu mau bertanya sama anak ibu, ada berapa macam pecahan yang sudah kita pelajari? Otomatisnya pasti udah semua dong, pasti semua inget udah berapa, ada berapa macam pecahan yang kita ini ya. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, iya benar, ada pecahan biasa, iya benar, ada pecahan desimal. Jadi anak ibu, pecahan itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan campuran. Oke, anak ibu tahu nggak sih pecahan itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, ibu aja yang jawab. Pecahan itu adalah salah satu model matematika dengan terdapat pembilang dan penyebut dan dengan pemisah tanda bagi atau yang sering disebut per. Secara umum bentuk pecahan yang paling sederhana adalah A per B. Gimana ibu yang A per B itu? Gitu kan? Pasti anak ibu nggak tahu ya, ibu kasih contoh. Yang dibilang A per B itu gimana? Di pernya itu nak bukan yang A per B, bukan gitu ya, yang seperti ini bukan. Tapi dia yang A per B, seperti ini. Ini salah dan ini yang benar. Oke, anak ibu paham ya? Oke, ibu lanjut. Baru kita akan mempelajari di sini pecahan desimal dan pecahan persen. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal itu yang gimana ya? Ada yang tahu? Iya, benar. Pecahan desimal itu dia yang ada koma-komanya. Iya, benar. Yang ada koma-komanya misalnya gimana? Ibu kasih contoh. Misalnya 0,25. Ini namanya pecahan desimal. 0,25. Kalau pecahan desimal itu harus kita bilang komanya ya, Nak. Jadinya dia 0,25. Oke, yang kedua itu ada persen atau pecahan persen. Pecahan persen itu bentuk pecahan dengan ciri-ciri terdapat tanda persen. Pecahan ini biasanya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya apa? Jual beli, ya bener nggak? Kalau kalian sering lihat di mall-mall gitu, diskon beli 2 diskon 25%, atau beli 1 bisa diskon sampai 50%. Itu biasanya di akhir-akhir tahun gini ya kan, Nak? Iya bener.
kalau yang sering ke mall, ibu rasa sering lah deh itu melihat yang namanya pecahan persen ini, karena mungkin dia melihat yang namanya diskon-diskon ya kan. Oke, ibu lanjut ya nak. Terus di sini seperti jual beli, seperti diskon atau potongan harga dalam pecahan persen dapat ditulis dengan gabungan berbagai bentuk pecahan lainnya seperti pecahan biasa dan desimal. Contohnya itu gimana? Misal persen 25%, 25% seperti ini. Dia 25 baru persennya. Oke. Dah. Lanjut. Jadi anak-anak ibu tuh udah paham kan yang mana pecahan desimal, yang mana pecahan persen, pasti udah tahu dong ya kan. Kan udah ibu ajari yang mana pecahan desimal sama pecahan persen ya kan. Ingat, kalau pecahan desimal itu dia yang ada koma-komanya. Kalau dia yang persen ada yang persen-persennya. Ingat aja kalau udah persen. Oh iya, kata ibu yang persen itu yang kayak di mall-mall itu yang ada diskon-diskon. Pasti anak ibu nanti ingat semua. Oke, baru di dalam bilangan itu ada beberapa beberapa jenis dia untuk membandingkan satu bilangan dengan bilangan yang lain, yaitu ada dia yang satu tandanya kayak gini, yang ada satu lagi kayak gini, yang satu lagi tanda sama dengan ini. Kalau yang tandanya hadap ke sebelah kanan ibu, ya sebelah kanan ibu, dia itu tandanya lebih besar. Misalnya entah bilangan berapa, pokoknya dia yang lebih besar dia diberikan. Terserah mau bilangan berapa, yang pastinya dia itu bilangannya yang lebih besar ya kan. Makanya dia jadi nanti bilangan ini lebih besar dari bilangan ini. Nah, kalau yang di bawahnya ini bilangan yang lebih kecil ya kan, lebih kecil. Pokoknya terserah mau bilangan berapa, intinya cari dia yang lebih kecil dari bilangan yang di sebelahnya gitu ya kan. Misalnya ibu kasih contoh bilangan yang lebih besar 1/2, salah, misalnya 5/2 lebih besar dari 1/2, iya dong ya kan. 5/2 lebih besar dari 1/2 ya kan. Nih, kalau yang kecil 1/2 lebih kecil dari 4/2 ya kan. Ini dia 1/2 lebih kecil dari 4/2. Kalau yang sama dengan gimana bu? Kalau yang sama dengan itu 1/5 sama dengan 1/5. Oke, ini dia contohnya. 1/5 sama dengan 1/5 ya kan. Oke, sampai sini anak ibu paham kan dengan jenis tanda yang nanti kalau kalian jumpai di buku. Oke, baik. Ibu mau kasih contoh dulu sama anak ibu tentang operasi pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya gitu kan. Terus ubahlah menjadi persen ubahlah menjadi pecahan yang pecahan biasa yang paling sederhana ya. Contohnya itu berapa ibu? Ini kan pecahan biasa, kita ubah menjadi paling sederhana. Contohnya itu 40%, kita ambil 40% ya. 40% sama dengan titik-titik gini. 40% sama dengan titik-titik. Nah, jadi 40% ini kan 40 sama dengan per 100 ya kan. Terus ingat 40/100 sama dengan dibagi berapa ya, supaya dapat pecahan yang paling sederhana dibagi sama berapa gitu. Ibu ambil 40 dibagi 20 per 100 dibagi 20. Nah, jadinya 2/5. Iya benar, dia jadinya 2/5, pecahan yang paling sederhana. Oke.
Setelah kita mengubah pecahan biasa menjadi paling sederhana, kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Oke, pecahan desimal. Masih ingat kan pecahan desimal itu dia ada koma-komanya, anak ibu. Kita ini ada contoh di buku ini. 3/5 sama kayak yang tadi, dia tuh dibagi berapa supaya nanti hasilnya jadi desimal. Contoh ya, 3/5 sama dengan 3 dikali 20 per 5 dikali 20 sama dengan 60/100. 60/100 itu menjadi desimal berapa ya, Ibu tanya? Iya, 0,6. Oke. Sekarang Ibu kasih latihannya itu latihan sekalian PR ya. Latihannya ini Ibu kasih dia yang dari pecahan biasa ke sederhana, dari pecahan biasa menjadi persen, pecahan biasa menjadi persen. Contoh pecahan biasa menjadi persen ya kan. 3 Ibu kasih ya soalnya, 3/4. Ayo siapa yang bisa jawab? Oke, Ibu kasih tahu ya cara 3/4. 3/4 dikali berapa gitu kan. Kita kalikan 25. 4 dikali 25 kan jadinya 75/100. 75/100 dipersenkan menjadi 75%. 75%. Oke. Udah paham mana Ibu ya? Sekarang Ibu kasih soal, anak Ibu tulis ya. Ibu aja yang dikte, mungkin ada 5 soal ya, 5 soal. Oke, yang pertama diubah dulu, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen ya kan. Yang pertama itu nomor 1. Pertama pecahan biasa ke persen ya. Nomor 1 5/2. 3 soal aja Ibu kasih. Nomor 2 itu 6/3. Nomor 3 8/4 ya. Itu ingat ada 3. Ini yang dari pecahan biasa ke persen. Terus ubah pecahan biasa ke paling sederhana ya kan. Diubah pecahan biasa menjadi pecahan yang paling sederhana, Ibu kasih soalnya 3 juga. Nomor 1 ada 6%, nomor 2 ada 14%, nomor 3 ada 60%. Oke. Paham anak Ibu? Nah, jadi itu semua ada tugas. Oh, satu lagi Ibu lupa. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan desimal. 2 aja. 4/5 sama Ibu mau 9/4 ya, 9/4. Jadi ada tugasnya ada 3, nggak apa-apa lah ya nak, agak banyak biar kita tuh makin pinter, makin tahu, banyak PR makin kita banyak tahu, biar nggak main-main aja di rumah. Oke anak Ibu. Yang pertama kita ada mengubah pecahan biasa menjadi persen. Itu Ibu ingat ada 3 soal. Baru yang kedua ubah pecahan biasa menjadi yang paling sederhana. Itu juga ada 3. Baru yang terakhir itu dia mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Itu ada 2 soal. Oke, nanti dikumpul minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Bel udah bunyi. Ibu juga udah ngasih soal latihan minggu depan dikumpul. Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak Ibu yang sudah mau belajar dengan semangat, memperhatikan Ibu. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.